Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba menjelaskan mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Bersama saya, Usal, SE, SYMM. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal yang namanya Sistem Informasi Manajemen. Sebagaimana kita ketahui pada zaman kali ini, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan itu, teknologi hari ini menjadi poin utama dalam pelaksanaan operasional bisnis dan usaha. Oleh karena itu, kita akan mengenal bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi dalam kemudahan bisnis yang kita jalankan. Oleh karena itu, kita akan mengenal lebih dahulu apa itu sistem informasi manajemen. Kita awali dengan mengapa kita harus belajar sistem informasi manajemen. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita harus belajar dan memahami sistem informasi manajemen pada era sekarang ini. Yang pertama itu, pada hari ini, bagaimana yang kita jelaskan di awal tadi, bahwa sistem informasi manajemen dan teknologi hari ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan bisnis. Jika hari ini kita tidak memanfaatkan bisnis, besar kemungkinan kita akan ketinggalan oleh para pesaing yang lainnya, dan juga kita akan sulit berkembangnya. Yang kedua, dengan adanya teknologi, kita bisa memperluas persaingan yang ada, dan juga kita bisa memperluas yang namanya nanti pasar. Dalam artian kita bisa menjangkau yang namanya bagian terjauh dari yang namanya pasar. Walaupun nanti kita tidak bertatap muka, tapi kita tetap bisa melakukan yang namanya transaksi jual beli. Yang ketiga, dengan adanya teknologi, kita bisa meningkatkan efektif dan efisiennya dari sebuah proses bisnis. Hari ini banyak kita lihat penggunaan teknologi sangat diandalkan sekali dalam bisnis. Tidak melihat satu bidang saja, tapi seluruh bidang yang ada di dalam bisnis itu akan menggunakan teknologi. Contohnya hari ini, dalam mengawasi kerja, disiplin karyawannya, seorang manajer tingkat atas tidak perlu lagi untuk takut bahwa karyawannya titip absen. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi hari ini seperti yang namanya fingerprint dan juga adanya kamera CCTV yang bisa mengawasi kegiatan karyawannya dari jauh, tak perlu bertatap muka. Yang keempat, keuntungan dan mengapa kita harus belajar dan memahami sistem informasi manajemen ini adalah dengan adanya teknologi hari ini, para manajer akan sangat mudah dalam mengambil keputusan. Kenapa? Dengan adanya teknologi, para manajer bisa mengumpulkan informasi dengan lebih cepat dan juga bisa mendapatkan informasi baik secara internal maupun eksternal dalam sebuah perusahaan itu dengan sangat cepat. Tidak perlu lagi melakukan riset ini itunya, tapi cukup dengan menggunakan teknologi kita sudah terbantu dalam mengambil keputusan. Nah, kita lihat sebegitu pentingnya yang namanya sistem informasi manajemen. Kita lihat apa sebenarnya yang namanya sistem informasi itu. Kita akan lihat dari beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, disampaikan oleh Alter pada tahun 1992. Yang namanya sistem informasi manajemen itu adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Artinya apa? Pada kesempatan kali ini kita dapat melihat makna apa yang disampaikan oleh Alter ini. Bahwa yang namanya sistem informasi itu adalah kombinasi. Dalam artian ini adalah gabungan
dari semua yang ada dalam perusahaan, mulai dari prosedur kerja, informasi, orang, karyawan, dan teknologi itu sendiri. Yang mana nanti dengan adanya sinkronisasi, kombinasi, kerjasama dari semua elemen ini akan mengantarkan organisasi kita dekat dengan tujuan yang telah kita jawab. Nah, yang kedua, ini pendapat dari Hotnar dan Hopwood pada 1993. Mereka mengatakan bahwa yang namanya sistem informasi itu adalah kumpulan perangkat keras, kumpulan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Apa maknanya di sini? Yang disebut dengan sistem informasi manajemen, menurut mereka itu adalah kumpulan dari seluruh perangkat keras dan perangkat lunak. Kita sudah mengenal yang namanya perangkat lunak dan perangkat keras yang ada dalam sebuah organisasi. Yang mana nanti dengan adanya alat-alat ini bisa mentransformasikan atau mengubah data ke dalam bentuk informasi. Yang mana tujuan akhirnya nanti adalah memudahkan manajer dalam mengambil tujuan, memudahkan yang namanya manajer dalam mengambil keputusan, dan memudahkan manajer nanti dalam menentukan strategi-strategi dalam pelaksanaan usahanya. Nah, yang terakhir kita akan kutip pendapat dari yang namanya Gilinas, Orang, dan Pingnis. Pada tahun 1990, mereka mengatakan yang namanya sistem informasi ini adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, mengelola data, serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakainya. Ini kalau kita pahami lagi tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh dua pendahulunya, bahwa yang namanya teknologi ini ciptaan manusia, yang mana ciptaan ini akan bertujuan untuk mempermudah manusia dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam sebuah organisasi. Nah, kita dapat lihat juga beberapa pendapat lainnya, seperti yang disampaikan oleh Hal, sistem informasi itu adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan pada pemakainya. Ada lagi dari Turban, ini bisa kita lihat juga, sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Ada lagi Wilkinson. Beliau mengatakan kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya. Sumber daya ini bisa manusia, bisa komputer, untuk mengubah masukan input menjadi keluaran informasi guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Nah, kita lihat dari yang namanya beberapa pendapat ahli ini tidak jauh berbeda apa yang mereka sampaikan, bahwa yang namanya sistem informasi manajemen ini adalah kumpulan dari prosedur kerja manusianya, teknologinya dalam membantu para manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Ini yang harus kita ingat sekali lagi. Makanya saya sering mengingatkan kepada teman-teman bahwa dalam membahas sistem informasi manajemen ini, kita harus paham juga yang namanya sistem informasi manajemen ini nanti akan dikategorikan kepada dua bagian. Yang satunya akan dikhususkan untuk fakultas ekonomi dan satunya untuk fakultas komputer. Nah, pembahasan mereka cukup berbeda. Jika kita dalam fakultas ekonomi, kita akan memfokuskan bagaimana memanfaatkan teknologi untuk membantu kinerja sebuah organisasi. Ini yang perlu kita catat. Sekali lagi saya ingatkan, kita pada fakultas ekonomi memanfaatkan teknologi untuk kemudahan kerja kita. Itu makna dari sistem informasi manajemen yang kita pelajari. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi merupakan bagian dari kita mengumpulkan data, fakta, dan juga fenomena yang ada di lapangan sebagai input, masukan untuk kemudian kita olah menjadi informasi. Informasi ini bisa berbentuk keputusan, bisa berbentuk strategi, dan lain sebagainya untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Intinya itu adalah secara teoritis, komputer bukan persyaratan mutlak bagi sebuah sistem informasi manajemen.
bukan persyaratan mutlak. Namun pada prakteknya pada hari ini kita tidak bisa jauh dari yang namanya komputer atau teknologi. Karena dengan tak adanya teknologi kita akan susah dalam melaksanakan pekerjaan yang kita punya. Baik, kita lihat secara yang namanya bagan supaya kita lebih paham dengan yang namanya makna sistem informasi manajemen pada yang namanya Fakultas Ekonomi atau Bisnis. Kita lihat, kita contohkan seperti ini. Sistem informasi ini akan memunculkan yang namanya solusi. Solusi inilah yang kita sebut tadi sebagai yang namanya keputusan. Keputusan atas apa? Keputusan atas yang namanya berbagai permasalahan yang ada. Yang lagi, sistem informasi ini akan memunculkan solusi atau tadi namanya disebut dengan yang namanya keputusan. Keputusan solusi atas permasalahan bisnis. Dengan apa kita laksanakan? Nanti kita akan kumpulkan yang namanya manajemen. Dalam artian kita susun dan kita rancang dengan sebaik mungkin. Dari itu, kita lihat lagi. Setelah kita rancang, kita bentuk yang namanya organisasi. Dalam artian kita akan bekerja sama. Terakhir nanti kita akan membuat teknologi. Karena ini intinya dari SIM hari. Dari ketiga, ini kita akan memunculkan sebuah solusi untuk berbagai permasalahan bisnis yang ada. Oke, ini ingat lagi bahwa sistem informasi manajemen itu adalah kumpulan prosedur kerja manusia, teknologi dalam membantu kinerja sebuah perusahaan dalam menciptakan solusi dan mengambil sebuah keputusan. Baik, itu pembahasan dan pemahaman sistem informasi manajemen. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akan masuki era yang namanya era teknologi dan hari ini kita sebut dengan 5.0, mana hari ini kita akan selalu bersentuhan dengan yang namanya teknologi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.